الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب جميع المقام والحوض العظام شيخ أبي حسن علي الشاذلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ موطن النقشبندي وسلسلة طريق القديرية النقشبندية والنقشبندية خليدية وسلسلة طريق الشهيرية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة سلسلة جمع الكتب وجمع الأسانيد سلسلة دلائل الخيرات وإلى حضرة سلسلة القرآن المنتهى وسلسلة سند قراءة السبع والعشرة وأصولهم فهم وإلى حضرة إمام النووي وإلى حضرة شيخ جلال السيوطي وإلى حضرة باه يحيى وأصول فورهم وإلى حضرة عبد الجلال وأهل القبور جامع مسجد اليحيى وأصول فورهم وجامعتنا روضة المحبين تسنيم بالخير والمسر وأصول فورهم على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا صالح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken jamaah Masjid Al Yahya, insyaallah kula panjenengan kembal wonten mriki benjang sareng-sareng kembal wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, Bapak Ketua Takmir ingkang kawula mulyakaken, kita telah sampai pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sampai pertengahan ayat, cuman kalau baca dari awal nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu wong-wong kang padha duweni iman kabeh. La taqulu aja padha ngucap sapa sira kabeh An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'ina ing ucapan alon-alon tuan. Wa kana lan ana sapa al muslimuna pira-pira wong muslim iku yaqulu nang padha ngucap sapa wong muslim la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala alaihim syai'an minal ilmi ra'ina ya Rasulullah. Jadi orang-orang kafir itu dilarang untuk mengatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki tidak boleh. Niki ibaratnya saat iki nggih ngoten niku, tidak boleh kita itu ngatur-ngatur fatwanya ulama. Mboten angsal. Ngapunten Pak Kiai nyuwun tulung padoske dalil sing ngangsali rokok. Nah, mboten angsal. Jadi enggak boleh kita itu memesan dalil, tidak boleh. Memesan atau mengatur ulama hukumnya tidak boleh. Enggak boleh Kanjeng Nabi jenengan jangan ra'ina ya, jangan dakwahnya terlalu keras. Tidak boleh. Kanjeng Nabi itu dakwah keras, dakwah lembut sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka leres Gus Baha itu tidak mau diatur. Materi yang saya sampaikan ya terserah saya. Hari itu kan sami kali temriki tidak boleh kita mengatur-ngatur, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ketika di kota Mekah dunal jahri, ketika dakwah pelan-pelan, sirri. Kenapa? Kalau nanti dakwanya dengan suara keras, nanti ditangkap sama orang kafir, disiksa sama orang kafir. Makanya wadkurullaha ta'ala wadkur rabbaka binafsika tadarru aw wa khifatan wa dunal jahri. Ayat niku kalau kita terjemahkan apa adanya Bapak-bapak Ibu-ibu, itu maknanya adalah berzikirlah kepada Allah dengan penuh kelembutan, dengan dan suara pelan-pelan.
wah berarti zikir harus pelan-pelan. Boten. Ayat ini itu di dalam kitab Natijatul Fikri fil Dzikri bil Jahri niku adalah ayat yang dipakai untuk natijah dakwah di kota Mekah. Kalau di Mekah ya jangan keras-keras, nanti ditangkap semua orang kafir. Nah ketika di Madinah baru zikirnya, dakwahnya dengan suara keras karena sudah banyak yang masuk Islam. Kalau di kota Mekah belum. Sami niki orang-orang kafir ngatur-ngatur Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi jangan keras-keras kalau berdakwah dan seterusnya. Wa qulu lan padha ngucap sapa ladina ungdurna. Nah, ulama juga jangan mau diatur. Kalau ulama diatur itu jangan sampai, apalagi masjid terus ngapunten Pak Kiai niki masjidnya kula cet nggih mangke tapi nyuwun ngapunten niki kula fotone nyalek angsal dipasang teng masjid. Masjidnya mungkin kula bangun nggih tapi nyuwun tulung jenenge kula nyalek niku pasang. Lah mboten angsal ngoten niku untuk dunia. Tapi kalau masang nama tok mboten napa-napa. Misalnya itu sebagai bentuk penghargaan bapak-bapak ibu-ibu misalnya ya dibangunkan lantai 2 misalnya, terus naik ke pintunya ditulis pintu Bapak misalnya Soeharto, betul nopo sebagai bentuk penghargaan kepada para orang yang berjasa kepada masjid, betul nopo seperti di masjid Putih Lasem ya, ini kan setiap pintu ada nama kiainya, tiap pintu ada namanya. Nah itu sebagai bentuk menghargai para pendahulu. Ngoten. Siapa dulu misalnya yang berjasa kepada Masjid Al-Yahya ditulis, dihargai. Tapi nak ditulis dalam rangka urusan duniawi hukumnya tidak boleh. Maksudnya kalau yang pengen niku sing bantu mboten asal. Harusnya yang pengen masyarakat. Ngoten. Jadi jangan sampai masjid itu dipakai untuk dijual untuk urusan dunia. Ashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Kemarin kami sampaikan menjual agama untuk dunia itu adalah perbuatan yang sangat rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Mboten angsal. Wa qulum durna wasma'u. Tapi ngeten, Pak. Niki titenan nggih. Soalnya tentang taklim niku menenten dalile. Tiyang niku nak ngaji kok ngaji niku belas mboten enten tirakate belas. Mondok kok ora tirakat belas. Napa ngaji teng majelis taklim kok ora bantu tirakat belas. Niku biasane menawi dadi ulama sing muta'alliq, ulama sing biasane gampang delalah niku uripe diatur-atur kalih pemerintah. Ngaten. Jadi ketika pulang atau ketika wangsul, ketika mau dakwahnya dibatasi sama pemerintah. Ketika mau ceramah dibatasi sama pemerintah. Niki biasane nak cara teng taklim mondok riyin atau belajar ngajinya niku enggak ada riyadhahnya sama sekali. Riyadhah, kudu riyadhah. Jenengan kedah gadah monggo Pak Lurah. Jenengan kedah gadah khidmah. Wah, aku tak bagian noto karpet pengajian. Aku tak bagian noto sound system. Aku tak bagian kamera, aku tak bagian ngonek ke lampu, aku tak kedah gadah khidmah. Jangan sampai tidak punya khidmah sama sekali ketika jenengan datang di majelis taklim. Ngoten. Jenengan misalnya derek muslimat NU atau derek pengajian apalah PKK, kedah gadah khidmah. Aku tak bagian niki, tak bagian niki. Dan kedah gadah khidmah. Lah, ketika orang itu banyak berkhidmah kepada majelis taklimnya, biasanya hidupnya itu tidak banyak diatur oleh orang lain. Niki. Tur tiyang niku nak gadah khidmah tengene kitab Ta'limut Ta'lim. Yang kedua, tidak diberi masyarakat yang abangan. Terbahasa kitab kuning ngoten. Delalah ngaji mboten nate riyadhah blas nggih. Rawuh teng majelis taklim tapi mboten riyadhah blas mboten. Delalah mulai niku ngandani anake, ngandani keluarga niku angel. Kenapa? Riyadhahnya tidak ada atau kurang. Paham nggih? Riyadhah monggo terserah jenengan. Aku tak ngalah. Gak ketang setahun tak bantu aku mboten napa-napa. Sing penting enten khidmah, gak ketang kedhi. Aku tak bagian napa jenenge ngitung infak masjid mboten napa-napa. Aku tak bagian noto sandal mboten napa-napa. Jadi usahakan punya khidmah kepada majelis taklim yang jenengan dereki. Khidmah niku intinya membantu kelangsungan majelis taklim. Ngoten.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasma'u lan krungu sapa sira kabeh ayah asinu sima'a ma yaquluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi adzanin wa'iyatin wa adhanin hadiratin hatta la tahtajuna ilal isti'adah. Dikatakan di dalam kitab ini, hendaknya ketika kita datang di majelis taklim itu mengkosongkan hati kita dari memikirkan selain ilmu yang disampaikan oleh ulama di tempat tersebut. Ampun. Makanya kalau bolak-balik matur kali santri teng pondok nih. Kalau santri pengen sukses, kuncinya satu tok, lupakan guru-guru terdahulu. Lupakan sementara guru-guru yang lain. Misalnya jenengan sedang belajar pada guru fisika, pun anggap guru fisika ini adalah satu-satunya guru yang pernah jenengan datangi. Jenengan sekarang sedang berguru kepada guru hadis, ya sudah, guru jenengan itu, lupakan yang lain dulu. Jadi harus fokus. Wa undurna wasma'u, dengarkan baik-baik. Ini kuncinya. Nah, seperti itu. Jadi harus benar-benar fokus kepada ulama yang saat itu mengajar atau kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau di sini Nabi Muhammad. Walil kafirina lan ikut kita tetep kedue pira-pira wong kafir ay al yahudil ladina sabbu Rasulullah adzabun alim. Orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, orang-orang yang menghina Rasulullah, maka mereka akan mati disiksa dengan siksa yang pedih di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak nggih? Sampun kathah kejadian, sampun kathah. Ada orang menghina Nabi Muhammad, Masya Allah, kemarin kecelakaan terbakar mengenaskan. Ada orang menghina Nabi Muhammad di barat sana, kemudian matinya kecemplung kemana, ke laut atau terbakar dan seterusnya. Jadi orang-orang yang menghina Nabi Muhammad itu azabnya pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos menghina Nabi Muhammad. Muliakan. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab. Kados dengan kula aturaken pas Idul Maulid kemarin di dalam kitab Hadiyut Tamam, ketika Said Abbas Al-Maliki rawuh tenggene kota Palestina. Said Abbas niku kaget lho, enten tiyang niku mulai awal pengajian sampai akhir niku ngadeg tenggene lawang didelok. Ditanya, "Ma fa'alallahu, ma fa'ala bik, ma fa'ala misla dzalik?" Kenapa kamu melakukan seperti ini? Beliau mengatakan, dulu aku adalah sabbu maulidin Nabi. Aku adalah orang yang menghina maulid Nabi, mencaci maulid Nabi, mengatakan maulid Nabi ini perbuatan syirik, bid'ah dan sebagainya. Kemudian di suatu malam aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, aku itu melihat orang-orang itu disuruh masuk surga semuanya, disuruh jalan. Lah aku saat itu lumpuh, gak bisa berdiri, gak bisa bangun, gak bisa berdiri, gak bisa bangun. Kemudian aku nadar, ya Allah, andaikan aku bisa dihidupkan untuk kedua kalinya, aku akan berjanji setiap dengar maulid Nabi berdiri dari awal sampai akhir. Seperti itu. Jadi orang ini di dalam mimpinya itu tidak bisa berdiri masuk surga gara-gara menghina maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, terus ternyata hidup lagi, Pak, hidup lagi, dan makanya nanti setiap maulid yang niki mesti dugi dan dia dari awal sampai akhir berdiri. Niki adalah bentuk daripada menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati jangan sampai kita menghina Nabi Muhammad. Wa kadzalika dzurriyyatih. Begitu juga anak turun Nabi Muhammad. Tidak boleh menghina anak turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, niki misalnya Masya Allah Al-Habib, misalnya Syekh Muhammad bin Ali, Syekh Muhammad Khatib, itu salah satu guru kita semuanya di Tarim. Beliau seorang ulama besar yang bersambung nasabnya kepada orang mulia. Nah, setiap beliau salaman dengan muridnya, maka kok ada muridnya yang kayaknya berbeda, ditanya, kamu siapa? Kalau Habib, maka murid walaupun muridnya tetap cium tangan. Kalau Habib, kalau walaupun muridnya tetap dicium tangannya. Masya Allah. Nah, begitu juga di Pondok Lirboyo. Di Pondok Lirboyo itu kalau ada Habib, ya Ustadz Fakhrudin itu Masya Allah dimuliakan sekali. Hum amanun, mereka adalah pengaman dunia. Pokoknya Habib niku aman. Pokok di satu tempat kok ada Habibnya,
ada dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad itu aman. Ya niki. Makanya kita harus memuliakan para habaibnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yawaddul ladzina kafaru, ma yawaddu ngarep-ngarepake alladzina wong akeh. Ma yawaddu orang ngarepake orang ngarepake manya manabi. Orang ngarepake sapa ladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina. Wa min ahli kitab bilan iku setengah saking biro-biro ahli kitab wa hum al-yahud walal musyrikin minal arab ayunazzila alaikum min khairin min rabbikum. Niki ciri-ciri orang yang hatinya munafik. Ciri-ciri orang yang hatinya munafik dan jauh dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada sesuatu yang baik, orang ini mesti enggak suka, mesti enggak suka. Ngoten. Makanya teng kampung niku koedahe ngeten. Selama usulan orang lain itu tidak melanggar syariat, selama usulan orang lain itu tidak melanggar aturan negara, pun diiyakan saja, saling menghormati. Niki. Jadi ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang kafir itu tidak suka dengan adanya perbuatan yang baik. Misalnya enten sing ngusul, Masjid Al-Yahya ini kita adakan yuk pengajian Kamis malam Jumat. Selama pengajian itu tidak melanggar syariat, maksudnya nggih, ustadz yang dihadirkan itu ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, ustadz yang benar-benar memiliki sanad keilmuan bersambung kepada Rasulullah, tidak sembarangan ustadz. Kemudian selama tidak mengganggu ketentraman masyarakat, pun dia akan mawon. Nah jenengan mboten purun dugi, mboten napa-napa, sing penting usulan yang baik tadi jangan sampai ditolak. Nah, ini Masjid Al-Yahya ini kayaknya depan gelap. Kalau kita kasih lampu bagaimana ya? Selama tidak mengurangi daripada beban masjid, tidak membebani masjid atau tidak melanggar syariat pun paling mawon. Selama tidak melanggar syariat, selama baik lakukan saja. Jadi setiap usulan apapun selama tidak melanggar syariat maka itu baik, dan yang baik itu hendaknya kita dukung walaupun kita nggak suka. Walaupun kita tidak suka, karena kalau kita selalu mengedepankan keinginan kita, aku rasa seneng. Karena orang seneng itu pribadi, maksudnya urusan pribadi. Padahal secara umum tidak apa-apa. Maka itu ciri-ciri orang munafik, orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nggih. Misalnya, wah ini kayaknya karpet Masjid Al-Yahya kurang nih. Tambahi. Kalau ada yang usul begitu, lakoni mawon. Selama memang ada kasnya, selama memang tidak melanggar yaitu aturan-aturan yang ada di tempat tersebut. Niki kaidah ngoten. Kami di pondok juga begitu, Pak. Jadi di Pondok Al-Mu'ayyad itu prinsipnya ngoten. Kalau ada Gus punya masukan acara nggih mun lakoni mawon. Jenengan usul nggih mikul, enggak apa-apa. Kita menghormati usulan-usulan setiap Gus yang ada di pondok pesantren Al-Mu'ayyad. Ngoten. Selama tidak melanggar syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yakhtasu khususake sedan Allah bi rahmati lan rahmati Allah ai bi wahyihi may yasha ai man kana ahlan lidzalika huwa Muhammad wallahu dzul fadlil azim. Lah kalau panjenengan itu kalau ngaji kok bisa istiqomah, jenengan itu kalau ngaji kok atine purun dirawuh ki teng majelis taklim punika, jenengan kok gadah perasaan selalu memuliakan orang lain atas setiap usulan mereka. Ada orang usul, jenengan mulyaki selama tidak melanggar syariat dan melanggar aturan negara, walaupun jenengan nggak suka, selama itu tidak melanggar syariat didukung mawon. Dia nanti akan memikul. Maka jenengan itu akan dikhususkan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham gitu? Makanya ngapunten kalau kita itu memaknai apa itu Gustur itu apa Gustur? Gitu aja kok repot, itu sebenarnya panjang itu. Panjang niki ayatnya ini. Gitu aja kok repot. Itu sudahlah, selama dia mau lakukan apa terserah dia. Gitu aja kok repot. Ini kaidah. Makanya enten buku niku kandel banget hanya untuk menjelaskan kalimat gitu aja kok repot niku. Masyaallah. Gustur. Sami kali niki. Kalau kita mau menghargai pendapat orang lain, mau memuliakan orang lain,
menghargai orang yang berbicara di depan kita, maka Allah memberikan rahmat kepada diri kita. Masya Allah. Rahmat itu kecukupan. Rahmat itu kecerdasan. Makanya Gus Dur itu cerdasnya luar biasa. Di dalam penelitian Gus Dur itu IQ-nya sangat tinggi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Delalah jenengan gadah sifat sing rahmah luar biasa. Nggih. Ampun nyepeleke apapun makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Majalis Susaniyah, di dalam kitab Hikayatus Sufiyah, kami sampaikan di masjid, mungkin kemarin masjid apa yang bagi barat jalan itu, Masya Allah. Di sana di dalam kitab itu dikatakan inna kana rajulan min bani Israila. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel, fajirun, yang ahli maksiat, yang sangat jelek sekali akhlaknya, yang merupakan orang suka mengganggu orang lain. Pokoknya ibarat ulama itu berpendapat tidak mungkin orang ini diampuni dosanya oleh Allah, saking fajirnya, saking buruknya. Pada suatu ketika idza sarra fil bi'ri, ketika dia jalan-jalan tenggene tenggene sumur, ra'a kalban tal yalhasu 'anil asyi. Orang ini melihat ada anjing galak yang biasanya mengganggu orang lewat di jalan, itu kehausan dan hampir mati kalau dia tidak dikasih minum. Nah tiba-tiba tenggene atine tiyang ahli maksiat niki ada kerentek, ada rahmat, ada rahmah. Orang ini kemudian fanazala ilal biri, dia masuk ke dalam sumur, wa naza'a khufahu, pecinya dilepas, kemudian untuk mengambil air, naik ke atas kasihkan kepada anjing tadi. Warwah wa syakarallahu ta'ala, gara-gara merahmati anjing yang hampir mati, walaupun anjing ini anjing yang galak, yang biasanya mengganggu orang lewat di jalan, akhirnya semua dosa orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Anjing Mbak Nih, Masya Allah. Bagaimana dengan tetangga kita? Walaupun mungkin tetangga kita itu orang yang suka mengganggu kita, menyakiti kita, kemudian membuat kita tidak nyaman. Kalau dia butuh apa-apa kita bantu. Masya Allah. Ini adalah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kanjeng Nabi tidak pernah menyakiti siapapun juga. Kanjeng Nabi tidak pernah membalas ketika kemudian dicaci, dimaki, dihina dan dizalimi. Niki. Nak jenengan sakit ngoten niku, maka yahtasu bi rahmatihi may yasha. Maka Allah akan secara khusus memberikan rahmatnya kepada panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa mitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Ma nansakh min ayatin bi khilafihi wa ma yakuluhu illa min tilqa'i nafsi nazzala. Orang-orang kafir itu paling boten seneng nek enten rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun, paling boten seneng. Orang kafir paling tidak suka. Orang kafir itu paling enggak suka kalau ada majelis taklim. Jadi ciri-ciri orang yang hatinya penuh dengan kemaksiatan dan kedengkian, walaupun dohirnya ketoknya soleh, walaupun dohirnya ketoknya pakai peci putih, walaupun dohirnya kita wis munggah kaji bolak-balik, tapi ketika ada majelis taklim kok mboten seneng, maka ini adalah ciri-ciri orang yang hatinya sebenarnya sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman jenengan mboten ngertos ngoten wae. Kita itu Jawi, Masya Allah, pakai peci, Masya Allah, tapi nanti majelis taklim, Masya Allah, dikritik, mboten didukung lah kira-kira begitu. Ini biasanya di belakang ini yang kotor, hatinya di belakang kok kotor. Ini menurut tafsirnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nangsah min ayatin au nungsiha na'ti au nungsi utawaden ganti sapa ingsun na'ti nekake sapa ingsun bi khairin kelawan ayat minha setengah sing ayat au misda utawa sepadane ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'a Ibnu Amir nungsikh bidhammin nun al-ula wa kasri sin. Nungsikh, ada yang baca manangsah, tapi Imam Ibnu Amir bacanya manungsikh. Wa qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr wa nangsa bi fathil nun. Manangsa, ada yang baca manangsa. Al-ula wa sin
wa bihamzati sakinah ba'da sin. Jadi Imam Ibnu Katsir baca manangsa min ayatin au nusiha. Jadi kalau jenengan mengki munggah kaji nggih, enten sing maos manangsa min ayatin au nusiha, mboten usah kaget. Niku enten bacaanipun Imam Ibnu Katsir. Tapi nek sing maos manungsih nggih mboten usah kaget, itu Imam Ibnu Amir. Tapi menurut kita, menurut umumnya orang Indonesia itu manangsah min ayatin au nusiha. Bismillahirrahmanirrahim. Au nabdiluhuma ma'an, dikatakan di dalam kitab ini min ayatin qad amila biha au nu akhir fala narfa'at, langsung kepada maknanya nggih. Kanus khit tahyir baina shaumi wal fidyati bi ta'ini shaumi au nati bi misliha bi taklifi was thawabi. Kanus khi wujub istiqbali syahratil baitil muqaddas bi wujub istiqbalil ka'bati. Dikatakan Al-Quran itu berlaku yang namanya ayat nasikh dan mansukh. Makanya kalau jenengan mau Quran itu harus hati-hati, dicek apakah ayat ini masih berlaku atau tidak hukumnya. Karena beberapa ayat itu sudah tidak berlaku hukumnya dengan diganti adanya hukum yang baru. Contoh di juz 6 itu dikatakan wal musonatu minal mu'minati wal musonatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Dulu Pak, menikah dengan wanita Katolik itu boleh, menikah dengan wanita Nasrani boleh dulu ri. Tapi kemudian sudah dimansuh dengan turunnya ayat baru bahwasanya ayat ini sudah tidak berlaku karena menikah, karena zaman sekarang sudah tidak ada lagi ahli kitab. Zaman riyin menikah dengan zaman dulu sholat itu menghadapnya ke Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis Palestina. Kemudian di dalam tafsirnya tadi dikatakan kemudian dirubah ayat tersebut yaitu menuju kepada Ka'bah atau bibak kata barokah, kepada kota Mekah. Sudah dirubah. Jadi kalau kita baca ayat Quran itu harus dicek asbabun nuzulnya, dicek nasikh mansukhnya apakah masih berlaku atau tidak. Dan menurut ayat ini manangsakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha, itu adalah menunjukkan setiap perubahan yang Allah lakukan itu adalah yang terbaik bagi manusia. Jadi menurut Allah yang terbaru itu yang terbaik. Contohnya dikatakan dalam kitab ini bahwasanya kanuskhi wujubi musobaratil wahid li asyrati minal a'da bi wujubi musobaratil isnaini aw bi kasratil kanuskhi tahyir baina shaumi wal fidyati bi ta'ini shaum. Misalnya ada orang yang ada orang yang menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan. Itu kalau menurut Imam Maliki itu boleh tahyir. Jenengan boleh memilih antara berpuasa 2 bulan berturut-turut atau membayar yaitu kafaroh, memerdekakan budak perempuan yang selamat dari aib. Niki boleh memilih. Nah ini contoh. Padahal dulu boleh memilih, sekarang tidak boleh memilih, harus urut. Yang pertama harus memerdekakan budak, kalau nggak mampu baru puasa 2 bulan berturut-turut. Dan perubahan itu yang terbaik, seperti itu, yang terbaik menurut Allah. Kalau tidak digitukan orang akan menyepelekan yaitu syariat berpuasa. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini membantah, ayat ini membantah Pak pendapat orang-orang Mu'tazilah. Pendapat orang-orang Mu'tazilah yang berpendapat bahwasanya manusia itu tidak bisa menciptakan takdirnya, manusia itu bisa menciptakan takdirnya sendiri. Hati-hati. Nanti kalau putra-putri panjenengan kuliah atau sekolah tinggi SMA, nanti ada akidah yang berpendapat manusia itu bisa menciptakan takdirnya sendiri. Karena Allah itu ya seperti makhluk bertempat di langit, paham ya? Allah memiliki wajah, makanya Allah itu Allah itu bertempat. Nah, kalimat tempat ini kalau dalam ilmu akidah
Itu menunjukkan kalau Allah itu dibatasi ruang dan waktu. Paham ya? Kalau Allah dibatasi ruang dan waktu, berarti Allah itu termasuk zat yang mana ajiz itu lemah, tidak qiyamuhu bi nafsihi, tidak kudrat iradat. Ini adalah pendapat Mu'tazilah. Paham? Nah, niki hati-hati. Makanya kalau sudah punya anak seperti itu, biasanya entek-entek emang ke hubungan emang ke kalih. Loh, kalau manusia bisa menciptakan takdirnya sendiri, kira-kira manusia mau nggak disiksa dalam alam kubur? Purun mboten? Mboten purun. Nah, mboten purun, kira-kira menurut mereka ada nggak siksa kubur? Tidak ada. Toh manusia bisa menciptakan takdirnya sendiri. Sudah takdir diri saya tidak ada siksa kubur. Dan ini karena tidak ada siksa kubur, makanya tidak perlu mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia dalam alam kubur. Nah, ini urut-urutan yang ngoten. Jadi hati-hati. Wah, anak saya Pak Kiai pulang tak kuliahkan di universitas bla bla bla, itu kok malah sekarang itu ahli pengajian. Oh ya. Salate tepat waktu. Nah niki saya, tapi kudu dicek gurunya siapa, ustadznya siapa, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah apa tidak kira-kira. Kira-kira terindikasi radikal terorisme atau tidak kira-kira. Kira-kira dia itu mau tahlil, mau maulid atau tidak kira-kira. Jangan-jangan mereka jauh dari akidah panjenengan, mesake panjenengan anak niku celengan kangge awake dhewe, ketika meninggal dunia enten sing ngirimi ganjaran. Gara-gara di sekolah tentang universitas, anaknya kemudian tidak mau lagi, kemudian tidak mau mendoakan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Wa hadha tanbihun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi wa ala qadrihi ala qudratihi ta'ala ala tasrifil mukallafi tahta masyiatihi wa hukmihi wa hikmatihi wa annahu la tabi'al lima arada wala man yali makhtaro. Lah niki dalil Bapak-bapak, Allah itu kalau punya kehendak tidak ada yang bisa menolak siapapun juga. Dan Allah kalau tidak berkehendak tidak ada yang bisa memaksa. Niki Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged jenengan niku nembus takdir Gusti Allah, mboten saged. Kalau Allah berkeinginan ya sudah, itu yang terjadi. Pramila wonten kitab Al-Hikam dipemendikaken sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar. Ya, sekuat apapun orang itu mengeker. Sekuat apapun orang itu mengkeker, ya, mengkeker itu ngepas ke sesuatu. Aku pengen jadi seorang pengen punya anak saya nanti ranking 1 bla bla bla, mesti diceritain. Kalau Allah boten mentakdirkan, nggih boten bakal berhasil. Paham ya? Seperti itu. Nah niki termasuk beberapa fadilah-fadilah dan dalil-dalil yang mungkin kita nggak masuk akal. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa orang yang sholat subuh dengan berjamaah. Jadi sinten-sinten sing purun sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'asy syams, kemudian orang tersebut bar sholat subuh niku pinarak zikir, maca Quran apa zikir terserah, pokoknya pinarak i'tikaf ke masjid. Summa sholat rakaataini, ketika sudah syuruk jam pinten gitu, dengan cek tenggene kalender. Teng kalender ada terbit niku jam pinten. Kemudian jenengan sholat kali rakaat kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka jenengan melakukan itu satu kali seperti mendapatkan pahala haji dan umrah. Paham nggih? Wah enak banget ya Pak ya. Perbandingannya kok jauh sekali. Padahal kalau kita haji ning tenanan iku antil pinten 20
20 tahun, 30 tahun. Enten sing sampai 30 kemarin di Jawa Timur kalau pengawasan itu di kota tersebut itu 39 tahun antrinya, Masya Allah. Kok enak sekali ini? Ini haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sopo wong sing sholat subuh berjamaah, bersolat subuh berjamaah kemudian pinarak zikir, zikir, kemudian dia zikir, kemudian terbit langsung sholat 2 rakaat, maka melakukan itu seperti orang haji dan umrah. Gampang apa angel nih? Gampang apa angel nih? Sholat subuh, zikir ya. Alah. Paling-paling jenengan ngetosi setengah jam ya. Kalau wirid torikoh. Terus bagian terbit langsung sholat dulu. Wah, niki. Yit ganjarane kados angsal duit 36 juta rupiah. Biaya haji kan 36 juta rupiah nggih. Jadi jenengan ngoten niku angsal duit 36 juta rupiah. Wah ngeten niki biru umroh ra payu. Loh, enak banget Pak. Nggih ngoten niku, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan reward kepada siapapun juga. Ngaten. Makanya zaman riyen niku teng kampung lah betul sah zaman riyen teng kampung sampai saat ini niku ngarani ora ilok metu saka masjid niku nak dereng ketok ayang-ayange matahari. Iki nak napa jenenge niku kenteng sing kaca niku dereng padang niku mboten elok kan mboten elok. Lah mungkin nak pun padang salat 2 rakaat baru pergi dapat pahala, mun isyraq dapat pahala apa haji dan umrah. Masya Allah. Itu ini haknya Allah. Kita nggak bisa menolak. Menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fama utai perkara iku lakum tetep kudu sira kabeh ya ma'syaral yahud. Ho wong-wong Yahudi min dunillahi saking liyane Allah Subhanahu wa Ta'ala au ghairi liyane Allah miwaliyin saking wong kang parek ai qaribin yang fa'akum wala nasir biman'in yumna'u ankum azabahu wa furriqa bainal wali wan nasir bi annal waliya qad yu'jadu 'an nusrati wan nasir. Ini berbicara rodok nomor kali setelah Nabi meninggal sinten wali. Nah, di dunia ini ada orang-orang yang diangkat menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya jadi wali niku pripun, Pak? Cara jadi wali niku nak cara teng teori niki yang pertama, mun jenengan itu setiap apapun yang terjadi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jenengan ada tetangganya, misalnya jenengan kok diparingi susah, alhamdulillah diparingi susah. Jenengan diparingi panene mboten patek sae, alhamdulillah panene mboten sae. Jenengan memirsani enten tanggane sing seneng tak saged tumbas mobil, alhamdulillah. Pokoknya apapun yang terjadi kok jenengan seneng, itu syarat pertama menjadi wali. Gampang napa angel iki, Pak? Pokoknya setiap melihat apapun senang. Melihat ada senang Indonesia kalah kali Thailand, alhamdulillah. Senang. Oh, mungkin ini sebagai bentuk batu loncatan tenanan mungkin Piala Dunia bisa masuk. Nah ini nggak tahu. Pokoknya apapun takdirnya Allah niku senang. Niku syarat pertama. Yang kedua, niku takdir. Yang kedua, setiap perkara yang baik jenengan senang. Misalnya ada majelis zikir senang, yang penting senang. Nah jenengan saged dugeni monggo mboten apa yang penting senang. Yang ketiga, tidak iktirad kepada pemerintah yang sah. Ampun ngantos panjenengan itu menghina siapapun khususnya pemerintah. Karena itu akan menjadikan derajatnya turun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah yang sah. Pak Lurah mboten asal dihina, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus mboten asal. Nak jenengan pengen dadi wali, paham nggih? Mungkin penak Pak Ki Ageng Tuban. Ki Ageng Tuban.
napa nak acara Ki Ageng Tuban Lor kan ngoten saged. Sunan Tuban. Jadi mungkin enten ziarah wali 10, 11. Wali ke-10 Gus Dur, wali ke-11 Sunan Tuban. Enggak tahu kita enggak tahu. Kula mboten saged menilai sinten mawon nggih. Kula namung husnudzon nggih. Kula ngeten iki ditangkleti oleh Moro Sepuh kadang-kadang, ditangkleti oleh Mbah Rozak. Sampeyan nyampe ke apa ini? Duga Mbah, kula maca kitab jamae paham nggih monggo, mboten nggih mboten apa. Sing penting kula matur ngoten. Kula nggih sedherek nglakoni piyambak. Angel. Nama meneh santri bar subuh niku jadwale kita tuh pokoknya menyampaikan. Dan saya tugasnya hanya husnudzon. Kula niku tugasnya husnudzon, jenengan atau anak turunnya nanti akan menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Tugas kula husnudzon mawon. Syarat yang ketiga, nak pengen jadi wali niku iltihaq di dalam majelis taklim. Jadi atine niku nak teng majelis taklim rawuh. Panjenengan pirsa Rotib Al-Atos nggih. Pernah dengar Rotib Al-Atos ya? Rotibul Haddad pirsa nggih? Lah sebenarnya Imam Haddad punya guru namanya Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Itu punya rotib juga namanya Rotib Al-Atos. Kami di Hadrob, kami para alumni Yaman wajib membaca setiap hari satu kali. Berarti dianjurkan merutinkan satu kali gitu. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos niku ngendika, aku nggak mau didoakan, kiriman doa siapapun nggak tak terima kecuali dia mendoakan dulu muridku yang namanya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros. Kenapa Pak? Ketika Syekh Abdurrahman Umar bin Abdurrahman Al-Atos niki nembe pengajian, tiba-tiba Nabi Khidir niku rawuh. Ketika itu Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atos ngendika, Jak Khidir, itu Nabi Khidir datang. Semua murid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos lari pengen salaman dengan Nabi Khidir alaihissalam, kecuali satu orang yaitu Syekh Ali Baros. Loh, kenapa kamu gak lari pengen salaman dengan Nabi Khidir? Guruku adalah engkau wahai Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Aku tidak akan pergi ke sana kecuali engkau suruh. Lah jenengan cuma mengatakan datang, tidak mengatakan pergi ke sana. Lah gara-gara seperti itu, maka muridnya ini menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sing penting istiqomah. Sing penting khusyuk ngoten. Gak ketang mangkitang Masjid Al Yahya pengajian ini 2 bulan sekali. Insyaallah 2 bulan sekali panjenengan hampir diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Hampir mungkin. Terus melurut meleh 2 bulan lagi dicas meleh. Wali murid gitu kan. Pun sing penting nangisnya sing kencang. Nangisnya sing kencang. Kula badhe matur enten mboten nabi sing umate niku sedaya Islam. Enten mboten? Enten Pak. Ada satu nabi yang seluruh umatnya Islam. Sinten? Sempat Islam. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh niku sempat, kula mboten mengatakan semuanya nggih. Sempat umatnya itu semuanya Islam. Sinten nggih sing numpak perahu niku lho, numpak kapal. Nabi Nuh tapi Pak, carane pripun? Nabi Nuh niku nangise 1000 nangise dumateng Gusti Allah niku 950 tahun. Jadi Nabi Nuh itu selama 950 tahun itu nangis, setiap hari nangis terus, ya Allah pengen gak ada umat kabeh Islam, pengen gak ada umat kabeh Islam. Sing mboten Islam jenengan azab sing mboten. Lah 950 tahun Nabi Nuh niku tirakat riyadhah, akhirnya diijabahi menjadi satu-satunya nabi mungkin ya yang umatnya beragama Islam, Nabi Nuh alaihi salam. Ngoten. Nabi Nuh. Nah niki, makanya karena nangisan niku bahasa Persinya Nuhun. Nuh niku bahasa Persinya luh. Air mata itu bahasa Persinya Nuhun. Makanya kita semuanya kalau mau nangis, mau riyadhah seperti ini nggih ditirakati, Pak. Ya mulai dari Pak Lurah rawuh teng mriki, Pak Ketua RW, Ketua RT, jadi takmir semuanya tak niati rawuh teng majelis pengajian Jumat malam niki Senin malam Selasa istiqomah mugi-mugi desa Tuban, kemudian Kecamatan Gondang Rejo,
karangannya Indonesia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diniati nirakati ngoten. Mugi-mugi kalih sebab rawuhe kula temriki anak turun kula sampai dinten kiamat didadekke tiyang sing agamane Islam. Niku. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para wali lah niku mendapatkan yaitu karomah. Jadi nek ada tiyang ngerti atine tiyang sanes, enten tiyang saged berubah klopo dadi emas betul sah kaget niku walinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo ngapunten di dalam kitab Is'adur Rafiq napa di dalam kitab yaitu kitab-kitab Mu'tabar tidak ada wali yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar balik kula. Tidak ada wali yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kok enten wali ngajak awake dhewe ninggalke salat niku mboten wali. Kok enten wali omben-ombenan arak niku mboten wali. Karena tidak ada wali yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jenengan mboten asal suudon. Ini enten kiai kok mulai jam 11 sampai jam 4 kok lungguh wae ora salat blas. Ampun suudon. Riyen enten kami punya guru seperti itu disuudoni. Wah, iki gak Habib ira tau ra salat zuhur misalnya. Terus saya dan salah satu jamaah niku ngrasani teng ati langsung dipanggil. Ini. Anu jiboke tasbihku nang kamar. Setelah dia masuk kamar ternyata Habib juga ada di kamar sedang sholat. Niku bentuk mukjizatnya seorang wali. Paham nggih? Wali niku punya karomah. Kadang-kadang bisa membelah diri jadi 2, jadi 3, jadi 4. Makanya tidak boleh suudzon kepada walinya Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Makanya Ustaz Fahrudin riyen niku santri Lirboyo niku paling mboten enten sing melanggar peraturan pun. Saya santri Lirboyo mboten enten. Santri orang dulu masih 20.000 santrinya, masih banyak seperti sekarang. Riyen niku santri tasik 20.000. Niku gerbangnya niku mboten enten gemboke. Jadi gerbang Lirboyo niku gak seperti gerbang di Al-Muayyad. Lirboyo itu gerbangnya gak ada gemboknya sama sekali. Tapi mboten enten santri sing wani napa bolos saking pondok Lirboyo. Kenapa? Setiap badhe bolos niku di mana-mana itu ada Gus Maksum. Pirsa Gus Maksum nggih. Sing rambut dawa niku lho Mbah Garusa. Ada Mbah Yai. Setelah lu ada Mbah Yai lagi. Jadi setiap pojok itu rasanya seperti ada Mbah Yai itu. Jadi tidak ada yang melanggar peraturan pondok. Seperti itu. Ini bentuk kewalian beliau. Karomah daripada sinten namine Kiai Haji Abdullah Jauhari Maksum. Masyaallah nggih. Kula yakin, kula husnudzon, insyaallah bab anak turun panjenengan sedaya sampai dinten kiamat dengan berkahnya pengajian pada malam hari ini diberi rezeki yang lancar barokah, diberi iman Islam ihsan, diberi cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kegiatan yang ada di desa ini khususnya dan dimanapun di sekitarnya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nyuwun donganipun nggih Pak Bu nggih. Kula niku nembe ndamel madrasah. Saya sedang membuat madrasah. Madrasah niki memang napa namine di mix berbeda. Jadi saat itu ngaji, terus malamnya menghafalkan materi, subuhnya praktek mengajar. Jadi langsung. Jadi bukan enggak seperti santri Al-Mu'ayyad yang lain, tapi ini disendirikan di 15 orang. Jadi nanti ngaji malamnya setor hafalan ngaji tadi, jadi ngaji jurumnya ya nanti malam setor hafal jurumnya, subuhnya praktek ngajar. Untunganipun semoga nanti dari madrasah tersebut tercetak orang-orang yang bisa meneruskan pengajian di Tuban. Ngoten nggih. Mbok menawi putra-putri panjenengan enten sebadi nderek mboten napa-napa. Jadi ngajinya itu mulai jam 4:30 atau jam 16 sampai jam
6 pagi. Jadi tetap saged kuliah, tetap saged sekolah. Manggene tenggene Karangasem napa teng Kepatihan. Jadi tetap nanti. Tapi setiap sing badhe nderek kedah sowan Mbah Rozak riyen karena memang nanti tujuannya di tahun pertama, kedua, tahun ketiga harapannya bisa ngajar di Pondok Almu Ayat. Ngoten didongake mbok menawi enten sing badhe nderek kula sumanggaaken. Kersane enten kaderipun saking pondok pesantren saking Desa Tuban. Kurikulumnya insyaallah persis Lirboyo kalih persis Yaman. Jadi kula memadukan antara Lirboyo dan Yaman. Saya satukan di situ insyaallah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa li barakati hadhihi madrasah al-Fatihah. Surahul ladzina Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atuhu Ya Rabbi bil Mustafa Marim maqasidana wa billana mamata ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.